Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan dari kelas akuntansi reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peran dan andil sebuah UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis, bila mana dari jumlah unit usahanya yang mendominasi. Tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB nasional dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. UMKM dalam hal ini memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan sebuah pertumbuhan dalam perekonomian di sebuah negara, terutama Indonesia. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, UMKM sangat berperan penting untuk menambah lapangan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan oleh Joseph A. Schumpeter, yaitu perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan adanya suatu produk inovasi yang dapat dihasilkan melalui kewirausahaan. Di era yang sekarang, yaitu era digital yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin maju dan semakin berkembang karena tersedianya teknologi sebuah pendukung. Nah, pemanfaatan teknologi yang saat ini sedang tren salah satunya adalah social media marketing. UMKM di Indonesia masih memenuhi kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Nah, salah satu kendala atau kesulitan yang dialami oleh UMKM yaitu mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Lalu, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, metode deskriptif ini membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulannya dari observasi tersebut. Lalu metode kualitatif ini cenderung menggunakan deskriptif dan analisis. Landasan teori yang digunakan sebagai panduan penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu analisis yang digunakan dalam makalah ini diperoleh dari wawancara dengan berbagai pemilik UMKM. Kemudian ada elektronik UMKM. Jadi, elektronik UMKM merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM di Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN. Dengan adanya konsep ini, diharapkan UMKM dalam memasarkan hasil produknya bisa lebih meningkat lagi. Dalam UMKM, proses jual beli dikontrol dan diawasi oleh sebuah lembaga, yaitu lembaga pemerintah. Selain itu, yang boleh ikut memasarkan produk dagangannya adalah yang telah mendapatkan izin atau sertifikat kelayakan penjamin yang telah disahkan oleh pemerintah. Lalu di sini ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan. Yang pertama itu ada pihak pemerintah, lalu ada pihak Kementerian Koperasi dan UMKM, lalu ada Kementerian Ekonomi, kemudian Kementerian Riset dan Teknologi, selanjutnya masyarakat atau produsen, ada pemilik UMKM, yang terakhir perusahaan jasa pengiriman barang. Itulah pihak-pihak yang mengimplementasikan sebuah gagasannya. Kemudian ada langkah-langkah strategis dan dalam mengimplementasikan gagasan dalam konsep UMKM. Yang pertama itu tahapan pembuatan aplikasi, lalu tahapan sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Ketiga, tahap input data produk
UMKM yang bersertifikat ke web. Yang terakhir itu tahap pengiriman barang. Itulah pemaparan mengenai strategi meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui UMKM. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.